Ya teman-teman, ya ganti style ya. Kadang-kadang saya pakai topi itu. Ya sekali-kali gantilah ya. Oke, kita kasih naik ada air zam-zam. Oh, namanya air zam-zam. Jangan-jangan dia penjual air zam-zam ini. Ya, air zam-zam. Selamat malam. Ya, malam. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu Bang. Apakah Anda Kristen atau apakah seorang Muslim? Malam, Kak. Ya, Anda Muslim atau Kristen? Muslim, Kak. Oke, silakan. Apa gerangan Anda naik kemari? Silakan. Ya, ini saya mau bertanya ini, Kak. Agak mundur sedikit, Bang. Mundur sedikit. Nah, begitu. Silakan. Ini saya mau bertanya. Bertanya. Agak mundur, Bang. Mundur. Jangan maju-maju, Bang. Mundur biar kelihatan. Nah, begitu. Ya, gitu ya. Silakan. Ini saya mau bertanya ini, Bang. Iya, silakan, Bang. Silakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua mana Maria dengan Yesus? Ya, tentu tua Maria kalau daging, bicara soal daging. Bicara soal daging begitu, Bang. Terus Saya butuh penjelasan Yesus itu seperti apa, Kakak? tonton video saya, Bang, ya. Jadi kalau Anda mampir ke profil saya ini, terus di situ ada link YouTube, nah nonton saja di situ seperti itu. Karena penjelasannya itu kan panjang, Bang, banyak, panjang lebar. Ya. Hanya itu pertanyaan Anda? Ya, cuman itu saja, Kakak. Oke, boleh saya bertanya balik kepada Anda? Iya, boleh. Boleh, baik. Siapa tahu saya bisa jawab juga, Kak. Baik. Malam ini nanti Anda tidur, betul ya? Betul nggak? Halo? Halo? Iya, kenapa selama Anda ini menjadi agama Muslim, kenapa setan itu tidur di lubang hidung Anda? Coba jelaskan kepada saya. Iya, Kak. Coba diulangi lagi, Kak. Kenapa setan tidur di lubang hidung kalian? Ada apa? Apa gerangan kenapa setan suka tidur di lubang hidung kalian? Maksudnya di mana itu, Bang? Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan begini. Jelaskan dulu, Bang. Baik. Jadi suatu ketika ya, sang baginda Nabi itu pernah berkata dalam sebuah hadis. Perkataannya begini. Pada waktu kalian bangun pagi, kalian itu harus menghirup air 3 kali ke hidung kalian, kemudian menghembuskannya. Atau bahasa Arabnya itu beristinsar. Karena apa kalian diwajibkan demikian setiap pagi? Karena pada malam harinya setan-setan itu bermalam di dalam hidung kalian. Pertanyaan saya, mengapa setan senang tidur di lubang hidung kalian? Nah. Saya tidak mengerti itu, Bang. Masa setan tidur ini? Iya, pantasan Anda masih jadi orang. Ya, itulah. Ya sudah ya, belajar dulu lah. Ya, nanti kalau kita lanjutkan nanti ini. Selamat malam ya. Abang. Ya, teman-teman sekalian, ketika saya ini live, itu siarannya itu kan kesimpan di YouTube saya. Nah, jadi teman-teman bisa nonton ulang di situ. Dari tontonan-tontonan ulang itu nanti teman-teman kan bisa mengambil pelajaran seperti itu. Jangan senangnya itu apa ya, terlalu banyak ininya, banyak
nggak taunya ketimbang pengen taunya itu sedikit tapi nggak taunya itu lebih banyak. Ya, jadi teman-teman bisa nonton ulang kok di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Bagas Saputra ya, silakan Bagas Saputra. Bagas Saputra anak rantau ya. Silakan Bagas Saputra anak rantau. Silakan Bang. Kayaknya dapat poin nyasar atau gimana Bagas Saputra? Silakan Ya, Bagas selamat Saputra. malam. Iya, nyalakan kamera dulu Bang. Oh, iya bos. Silakan. Ya tunggu dulu. Abang lagi di mana itu Bang? Kok berisik sekali? Digantiin bos. Oh, ini yang kemarin ini. Ini abang yang kemarin Iya yang pastilah dong. Iya. Iya. Bang Edis. Iya, gimana Bang? Kenapa rambutnya itu sudah kena api, kena bakar itu? Nggak apa-apa lah Bang. Jangan ngomongin rambut lah, yang fokus aja yang kemarin lah. Yuk. Kemarin itu kita Nah itu gaya itu bang, gaya itu. iya, kemarin itu kita sudah ngobrol panjang lebar kan. Tapi berisik sekali lah Bang, Ya, nggak kedengeran. Berisik lah Bang. Nanti lah ya kalau pulang ya. Berisik. Iya. Iya, aduh, Oke, berisik oke. sekali. Oke. Berisik, nggak enak sekali kita ngobrolnya. Coba teman-teman ya, kalau misalnya kita mau diskusi dengan baik, coba ambil satu tempat yang jangan terlalu berisik lah. Ada suara nggak apa-apa, tapi jangan berisik sekali seperti itu. Atau pakai mikrofon yang ada peredamnya, headset yang ada peredamnya seperti itu ya, biar tidak masuk ke sini itu suara ribut-ributnya. Oke, kita kasih naik lagi ada Samsul Hakim ya. Oke, Samsul Hakim nampaknya dia sudah ada di luar. Kita kasih naik ada Sadin 21. Ya, silakan Sadin. YouTube macet. Oh ya. Halo, Sadin. Sebentar teman-teman ya, katanya YouTube macet. Sekarang bagaimana? Apakah masih macet teman-teman di YouTube? Sudah aman ya? Iya teman-teman, karena kita ini menyiarkan di dua platform ya. Jadi pertama di TikTok dan yang kedua itu di YouTube saya teman-teman. Sekarang yang di YouTube sudah aman ya? Oke, aman. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Bagi teman-teman yang mau naik, silahkan ajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Yan Mulai. Ya, silakan Yan Mulai. Silakan. Selamat malam Bang Yan. Selamat malam Abangku. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo? Halo? Teman-teman, gini ya. Gini. Kalau kalian mau naik, coba persiapkan diri begitu. Bahan yang mau dibahas apa?
Saya ini orangnya sudah memberikan kesempatan loh. Sudah berapa lama ini saya kasih kesempatan. Kalian ya yang uclim-uclim, boleh kalian itu naik. Bantah argumen saya. Yang mana yang salah, persiapkan bahan-bahannya begitu. Jangan kalau naik itu sudah naik sini tuh bingung, kebingungan gitu. Ya, ayo silakan. Tap-tap layar dulu ya guys, teman-teman ya. Tap-tap layar, bagikan siaran ini ya. Oke, kita kasih naik ada BS. Ya. Salam. Abang Kristen, Bang. Iya bang, ada mau ku narasikan sedikit bang. Bang, ini diskusinya lintas iman bang. Jadi saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara yang Islam untuk naik ke Begini, sini dan membantah argumen-argumen Iya, saya. sebentar aja bang, begini bang. Gimana itu bang? Begini, kalau bisa abang kan menerasikan, mengungkapkan, jangan sempat nanti negara Indonesia ini hancur karena di surat orang itu, ya kan, tidak memperbolehkan selain orang itu sebagai pemimpin. Tapi di balik itu korupsi halal asal ucapkan kalimat. Jadi Maksudnya makin gimana berat tuh, di Bang? negara kita ini bang. Di mana itu tertulis Maksud bang? aku kan ada di ayat orang itu. Ya kayak kata Ustaz Somad, mencuri, korupsi, masuk surga. Nah, justru itulah bang. Makanya kita berikan kesempatan kepada mereka untuk naik kemari dan menjelaskan tentang itu. Begitu loh bang. Iya, Itulah makanya. maksud saya kan, itu aja terus abang ungkapkan. Itu aja terus abang ungkapkan. Karena di balik itu pun, di ayat mereka kan, dari dulu kan, kalau untuk memimpin Indonesia ini kan berat bang, selain Muslim. Iya, makanya di sini, Dan di makanya atas itu kan, ya, saya mengerti bang. Makanya di sini kita kasih Iya, Bang. kesempatan bang, supaya channel ini fair, supaya channel ini tidak subjektif. Kita kasih kesempatan kepada mereka untuk membantah. Itu sudah saya narasikan semuanya seperti itu ya bang ya. iya, Oke. kalau bisa terus-terus aja tuh bang, kita selingi dengan Alkitab bang. Kalau bisa itu aja terus bang ya, Baik, ya bang ya. baik, baik. Terima Ya, kasih. Bang, ya. Saya Karena turunkan ya. hari ini tuh makin susah ya. Banyak Oke. Baik, saya turunkan ya. korupsi. Oke ya. Ya. Teman-teman begini ya, biar teman-teman ini nggak salah paham dengan acara ini. Begini loh. Jadi ini kan dimulai dari orang-orang tetangga sebelah RT 6 ya, yang melakukan siaran-siaran baik di YouTube, baik di TikTok, di mana-mana di media sosial tentang iman Kristen. Kemudian ada orang-orang Kristen yang merespon, salah satunya adalah saya, dengan membuat video-video tanggapan, live-live tanggapan seperti ini. Nah, di dalam live-live tanggapan ini saya juga mengemukakan ratusan isu. Kan sudah banyak, sudah ratusan isu yang saya utarakan. Salah satunya memang di dalam ajaran agama mereka, ajarannya agamanya Abdul Somad, itu kan dikatakan sekalipun berzina, sekalipun mencuri itu akan masuk surga. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, makanya saya berikan kesempatan nih kepada kalian yang beragama sama dengan Abdul Somad untuk membantah argumen tersebut. Apakah itu benar atau salah? Cuman memang selama ini sudah diberikan kesempatan kepada mereka, memang tidak ada satupun yang bisa membantah itu. Begitu loh. Ya, maksudnya apa? Begini, janganlah kalian ini datang-datang dengan mengatakan kami ini meneruskan ajaran Yesus, kami ini mengikuti ajaran Yesus. Sementara isi ajaran kalian mencuri, berzina, masuk surga, yang penting ucap 2 kalimat syahadat. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus gitu loh. Yang itu loh, pesan saya itu ada di situ. Supaya apa? Supaya kalian itu berhenti menyebarkan kebohongan,
membawa-bawa nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mencari pengikut. Jangan seperti itu. Ya, saya berikan kesempatan kepada kalian. Coba dijawab yang mana, dibantah yang mana yang merupakan kebohongan yang saya utarakan. Sampai hari ini belum ada yang bisa membantahnya. Kalau kejang-kejang banyak. Ya, ayo silakan. Vester, ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Vester. Halo Vester. Oke, baik, kita turunkan ya. Teman-teman cek ya, cek HP kalian. Apakah HP kalian ini tidak sengajakah kepencet sehingga naik ke atas atau bagaimana? Dicek ya, cek. Kita kasih naik ada Amel. Ya, silakan Amel. Saya pengen ada di sini seorang yang agamanya sama dengan Abdul Somad, itu ingin meluruskan statement-statement saya, apakah fitnah gitu. Silakan. Amel, silakan Amel. Halo Amel. Jangan panik Amel, jangan ngambek. Ya Amel. Oke, si Amel dia ngambek aja. Kalau misalnya memang yang saya katakan itu benar, tidak terbantahkan oleh kalian, ya buatlah pengakuan begitu. Atau bertobat kalian, jangan lagi mengatakan kami datang ingin meneruskan ajaran Yesus. Jangan bilang begitu. Ya. Jangan lagi bilang bahwasanya Yesus itu adalah seorang Muslim. Nggak boleh seperti itu teman-teman. Karena itu adalah fitnah yang nyata. Begitu. Kalau kalian terus-menerus mengatakan seperti itu, maka nanti akan banyak lagi orang-orang yang seperti saya yang mempertanyakan ajaran kalian. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak pernah mengajarkan cium-cium batu. Tidak pernah mengajarkan kalau berzina, mencuri tetap saja masuk surga asal ngomong syahadat. Nggak pernah. Itu fitnah yang nyata ya. Coba kalau kalian ingin membantah saya kasih ruang. Mari kita berdiskusi. Begitu ya. Kita kasih naik ada Kang Eben. Silakan Kang Eben. Ya, selamat malam Kang Eben. Halo Bang, kedengeran Bang suara saya? Nah, belum dia sudah macet nih, gimana? Kang Eben baru datang sudah emosi, sudah langsung macet begini. Kang Eben. Ya udah beli sinyal dulu lah Kang Eben ya. Ya teman-teman sekalian, coba ya kalau naik itu perhatikan dulu sinyal kalian itu, apakah sinyal kalian itu mumpuni begitu. Kalau sinyal saja tidak mumpuni, bagaimana otak mau mumpuni? Ya, ayo silakan. Yuk ya, ini sudah jam 8 ini. Biasanya jam segini saya baru mulai nih. Tapi kita sudah mulai 15 menit yang lalu ya. Kita kasih naik ada
Sebentar. Atau coba, ini terlalu banyak sih yang ngajukan permintaan lagi. Ada 37.000 orang, 37 orang. Coba di kolom komentar, saya ingin membantahmu bang, saya ingin membuktikan bahwa engkau sesat. Coba yuk. Jangan ini apa namanya, menjadi orang itu kalau ngomong itu, kalau nggak ada edis ngomong, kalau ada edis diam. Ayo silakan. Sungguh kalian ini adalah orang-orang nekat yang nyata, yaitu orang-orang yang hanya berbicara kalau tidak ada edis TV. Kalau ada edis TV, diam 1000 bahasa. Yo silakan. Kita kasih naik, ada Samurai Kenzi. Silakan. Halo, Samurai Kenzi. Ya. Halo. Selamat malam, Bang. Apakah Anda seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan Abang naik kemari dan apa gerangan mau Abang bantah dari saya? Silakan, Bang. Iya kan tadi situ bilang katanya kalau berzina, terus apalagi tadi itu? Barang Itu masuk siapa surga begitu ya? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang tersebut pasti masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jikalau orang tersebut berzina? Bagaimana jikalau orang tersebut mencuri? Kata Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu kan ajaran kalian. Boleh-boleh saja ajaran kalian, cuman kenapa dikait-kaitkan dengan Yesus gitu loh? Maksudnya gimana? Jadi Yesus Bang, gimana emang? jadi begini, banyak ustadz-ustadz ya di komal-komalnya, di channel-channelnya berkata begini, bahwasanya Islam itulah justru pengikut Yesus yang sejati. Justru Islam itulah yang menerapkan ajaran betul. Yesus. Nah, betul kan? Betul. Sudah saya bilang betul kan? Jadi saya tidak fitnah kan? Tidak Iya. fitnah. Nah, tetapi Iya. begini Bang. Kenapa? Karena Yesus itu, sebentar, Yesus itu mengharamkan babi kan? Mengharamkan babi, Yesus bersunat. Terus Yesus juga, dia itu sujud. Kok Kristen yang sekarang enggak gitu loh? Oke, Sedangkan baik. Islam harus bersunat. Baik. Saya jawab dulu Bang ya. Islam tidak makan babi. Oke, saya jawab. Islam juga mau diajarkan sujud, berarti Yesus itu ajarnya sama kayak Islam. Justru yang anehnya itu sekarang Kristen kok bisa menuhankan Yesus gitu loh. Oke, baik. Satu-satu dulu Bang. Kita kalau diskusi Iya, satu-satu, silakan. diskusi yang baik tuh asik gitu loh ya. Jadi enak. Oke. Gini. Pertama Oke. kita mulai dulu Iya. dari pernyataan saya. Betul bahwasanya kalian Oke. ini mengklaim bahwa kalianlah yang meneruskan ajaran daripada Tuhan Yesus. Betul yang saya katakan bahwa kalianlah yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang muslim. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan begini, mengapa di detik yang sama kalian memelintir ajaran Yesus, memfitnah? Pertama begini, adakah pernah Yesus berkata bahwa barang siapa berzina, barang siapa mencuri tetap masuk surga, yang penting ucap 2 kalimat syahadat? Coba silakan. Di mana Yesus pernah bilang begitu? Lah itu kan begini ya. Yesus itu kan diutus ke dunia menurut keyakinan Kristen sekarang. Bukan kan Bang, untuk menebus dosa maksud saya manusia. kapan? Betul apa tidak? Kapan Yesus mengajarkan hal yang begitu? Oh, saya nggak pernah melihat di Bible sampean belum. Nah, kalau begitu janganlah mengklaim bahwa itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Gimana? Enggak, tapi Itu kan namanya begini, fitnah yang Bang Edis, nyata. begini kan.
Enggak begini maksudnya di situ itu man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajabat dakhalal jannah, dia itu wajib masuk ke dalam surga. Wa in syaraqa wa in zana, walaupun orang tersebut pernah mencuri, walaupun orang tersebut pernah berzina, asalkan dia bertobat kepada Allah. Nggak ada bertobatnya di situ, Bang. Maka, Bang, ini jangan Anda memfitnah. Tidak ada di situ bertobat. Ya kalau misalnya dia tidak bertobat juga, misal dia tidak ada di situ bertobat, Bang. Di situ Bang. Sebentar dulu. Oke, sambil Anda bicara saya tunjukkan dalilnya. Kalau misalnya dia tidak bertobat juga, iya, silakan, saya itu tahu dalilnya itu, Dis. Oke, sekarang Anda memfitnah lagi. Anda ini justru memfitnah sang Nabi loh. Memfitnah si Anda ini kok. Oke, saya tampilkan dulu, Bang. Anda memfitnah sang Nabi. Kenapa saya katakan Anda memfitnah sang Nabi? Sang Nabi, saya balikin dulu ya. Sang Nabi tidak pernah berkata bertaubat. Dia berkata tentang orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita baca ya, Bang ya. Di sini dikatakan Iya, 2 kalimat syahadat, betul. Oke, di sini dikatakan begini ya. Bahwasanya Rasulullah mana nih? Bentar, kita baca ya. Oh, iya paham saya. Udah Dis, paham Dis, saya Dis. Sebentar. Maksudnya begini, Dis, ketika dia sedang Nih. Aduh, saya telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Betul, menjawab, iya, sekalipun berzina mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Iya, betul. Nggak ada di sini bertaubat. Di mana bertaubatnya? Tidak ada kalimat kalau bertaubat misalnya dia di tidak sini. menyekutukan Allah. Sebentar, begini Dis, sebentar. Boleh saya jawab gak? Sebentar, saya cek dulu semua hadis-hadisnya nih ya. Begini. Tidak ada di sini kalimat bertaubat. Tidak ada di sini bertaubatnya. Yang penting apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, di man qala. Siapa yang mengucapkan? Iya, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Iya. Di mana bertaubatnya? Di mana bertaubatnya? Enggak, begini kan. Orang itu ketika dia bersyahadat, dari asalnya dia non muslim jadi seorang muslim, dia bersyahadat tuh, maka otomatis dosa berzinahnya, dosa mencurinya itu dengan otomatis terhapus dengan sendirinya, Dis. Ya, berarti di dalam agama kalian pengucapan 2 kalimat syahadat itu mampu membuat orang tersebut wajib masuk surga. Tidak ada di situ pertaubatan. Iya, betul. Nah, makanya tadi saya katakan dari mana Anda mendapatkan pertaubatan. Itu kan pertamanya itu dengan ucapan fi'il apa itu? Fi'il madi kan, man qala, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam surga. Berarti kalau habis dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman, yang asalnya dia itu kafir, yang asalnya dia itu tidak beriman kepada Allah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut otomatis dosa-dosa yang telah dia lakukan itu dihapus. Iya. Dengan mengucapkan 2 kalimat tersebut. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Anda tambahkan narasi pertaubatan? Tidak ada di situ narasi pertaubatan. Iya, dengan mengucapkan la ilaha illallah itu otomatis dia itu terhapus gitu, Dis. Itu kan suatu jangan diulang lagi, Bang. Kalimat tersebut. Betul, Bang. Jangan diulang-ulang lagi. Artinya dengan mengucapkan 2 kalimat tersebut, orang tersebut pasti wajib dikatakan masuk surga. Walau dia berzina walau dia mencuri, betul? Iya. Nah, berarti di dalam walau dia berzina wa in syaraqa wa in zana. Iya, betul. Nah, sekarang ayo kita bandingkan dengan ayat ini. Di dalam surat At-Tahrim, nih ya,
At-Tahrim. Nanti saya sebentar. Nanti saya minta pertanyaan sama adik saya. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan, boleh nggak? Boleh, tenang Boleh kan? saja, Kalau tenang udah saja. selesai. Oke. Oke. Di dalam surat At-Tahrim Oke. ayat yang ke-8, ya. Saya bacakan di sini. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Saya balikan dulu ya Bang ya kameranya. Bandingkan dengan surat ini, At-Tahrim ayat 8 ya. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubat nasuha itu? Taubat yang semurni-murninya. Artinya dia taubat itu nggak kumat-kumat lagi. Contoh, dia taubat daripada berzina. Dia tidak berzina lagi, betul. Ini taubat nasuha artinya. Nah, ternyata setelah taubat nasuha, apa janji Allah? Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Justru kalau bertaubat tidak ada jaminan masuk surga. Tetapi kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat ada jaminan masuk surga. Nah, Oke. justru Saya jawab. justru di dalam kalian itu tidak penting pertaubatan, yang penting hanya cuap-cuap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya kan? Oke. Jadi begini, Des, dalam keyakinan kami umat Islam, barang siapa orang tersebut mempunyai di dalam hatinya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, ada kalimat syahadat, walaupun dia itu berdosa. Ya, nanti di hari kiamat kan manusia itu ditimbang kan, seperti dalam Bible ada kan itu pertimbangan manusia yang baik dan yang buruk. Kalau amal perbuatannya itu banyak yang buruk, maka dia itu masuk neraka dulu, Dis. Masuk neraka, dibersihin dulu tuh dosa-dosanya. Nah, setelah dia sudah habis dosanya, maka dia itu dimasukkan ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam hatinya itu ada Begini, kalimat Bang. tauhid. Saya ngomong berdasarkan dalil, Anda ngomong berdasarkan. Begini Bang, kalau kita berbicara harus ada dalilnya. Coba dalilnya di mana? Kalau orang beriman kepada Allah nanti begini terus masuk surga, tidak ada Saya seperti nggak ada itu. ini lagi, Nah, Coba, silakan. Oke, mohon maaf. Memang saya tidak memegang data di Disney. Saya lagi gak punya HP, Dis. Gitu. Tapi itu saya bisa bertanggung jawab kok bahwa manusia itu dalam Islam ya. Walaupun saya tidak pegang dalil sekarang, tetapi ini otentik, yakin bahwa kalau dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk neraka nih Dis nih, maka dia itu akan masuk surga. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia itu masuk ke dalam neraka dan disiksa selamanya, Dis. Tidak pernah akan masuk ke dalam. Bukan, kita jangan bahas begini, Bang. Kita itu tidak membahas hal yang selain daripada tema kita. Gini loh. Menurut ajaran agama Anda, barang siapa yang bertaubat nasuha, tidak pasti dia itu akan diampuni. Betul? Menurut surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, taubat yang paling murni. Nah, setelah kalian taubat yang paling murni, apa janji Allah? Mudah-mudahan. Dikatakan di situ mudah-mudahan Allah akan mengampuni dan menutupi dosa-dosamu. Jadi justru kalau bertaubat nasuha tidak ada kepastian. Tetapi kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada kepastian, yaitu masuk surga. Jadi menurut hadis tadi, amalan ucapan 2 kalimat syahadat itu di dalam iman kalian sebagai kunci surga. Betul? Betul tidak? Kunci surga. Nah, sementara kalau kita betul. Iya, memang betul. Saya belajar agama Anda itu 13 tahun. Nih, sementara bandingkan dengan ini. Apa di sini dikatakan? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Sementara di ayat yang lain dikatakan barang siapa mengucapkan amalan tadi itu 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Satu pihak ngomong nggak ada amalan yang bisa bikin masuk surga. Nah makanya saya bilang, sementara kalian percaya kepada hadis, orang-orang
sementara kalian ini masih percaya kepada hadis-hadis seperti ini, yang lain-lain ini sudah pada meninggalkannya. Karena isinya satu sama lain saling cakar-cakaran. Silakan. Kamu ini Des mempelajari Islam tapi kamu ini belum belum fase. Itu la yadkhulunal jannah. Itu kan bagi orang-orang yang mereka itu berlebihan gitu loh. Tidak mengharapkan daripada rahmatnya Allah masuk ke dalam surga. Jadi dia itu menganggap amalnya yang bisa memasukkan ke dalam surga, tetapi bukan rahmatnya Tuhan gitu loh. Itu maksudnya di situ itu. Bukan artinya tidak bisa dengan amal seperti itu. Tadi Anda mengatakan gini, betul tidak? Amalan apa yang merupakan kunci surga? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Iya, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul. Oke, itulah amalan yang bisa membuat orang masuk surga, betul? Iya, betul. Nah, sementara di hadis yang lain dikatakan tidak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang masuk surga. Itu hadis tentang masalah rahmat Allah. Jadi manusia itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka itu tergantung daripada fadol ataupun keutamaan ataupun rahmat dari Allah, itu maksudnya Iya, justru itu bahwa amalan tersebut itu bisa memasukkan ke dalam surga gitu loh. Di satu sisi dikatakan, biar kita ini nggak ngulang-ulang terus ya. Di satu sisi dikatakan tidak ada satu amalan pun. Nggak ada itu, mau sholat kah, mau apa, mau 2 kalimat, nggak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang itu masuk surga kecuali rahmat daripada Allah. Menurut hadis tersebut, betul? Nah, rahmat dari. Nah, sementara di hadis yang lain dikatakan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Sementara di tempat lain nggak ada amalan pun yang bisa membuat masuk surga. Nah, itu kan kuncinya surga, kuncinya surga, kunci miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kuncinya surga. Adapun jikalau manusia sudah bersahadat, dia juga bisa masuk ke dalam neraka, Nah, ini Anda tambah-tambahin lagi nih gimana? Kok tambah-tambahin lagi sih? Kasih Bien. Kok Anda menambah-nambahin sesuatu. Maksudnya begini loh. Loh, kok menambah-nambahin sesuatu sih? Loh, tidak ada di situ bunyinya barang siapa dia kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dia bisa masuk neraka, nggak ada. Yang ada barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk surga. Artinya kita tidak boleh menumpukan bahwa amalan kita itu paling bagus gitu loh, sebab manusia itu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Itu kok saya ulang-ulang lagi sih. Udah, sekarang saya boleh nanya bukan karena rahmat Allah menurut ayat tersebut, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi begini, baik. Oke, kita sudah sepakat di situ. Sekarang begini, Bang. Berarti boleh mencuri, boleh berzina. Betul. Contoh nih. Ada seorang. Kok gitu sih? Loh, kok gitu? Kan bunyinya seperti tadi, Bang. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat dia. Coba. Saya kasih contoh. Kita ambil satu contoh. Tahu Angelina Sondak? Tahu. Oke. Angelina Sondak dia kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Ya. Oke. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut ajaran daripada tadi itu, dia masuk surga sekalipun dia korup, betul? Betul. Oke, berarti tidak salah Angelina Sondak kalau walaupun dia korup tetap saja dia masuk surga, kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Salah kayak gitu. Nah, kan disalah-salah lagi. Kok salah gimana? Enggak, maksudnya begini, Klos. Jadi begini, maksudnya Anda harus tahu juga patokan gitu, Bang Edis harus juga patokan. Patokan manusia itu bisa masuk ke dalam surga, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ada patokannya, Sebentar dulu dong. Jangan dipotong dulu. Patokannya itu adalah 2 kalimat syahadat. Orang jikalau dia itu sudah berkalimat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia banyak dosa nih,
terus dia masuk neraka karena ada ucapan la ilaha illallah itu, maka dia masuk ke dalam surga gitu loh. Iya, Itulah artinya, intinya. Kalau dia tidak ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak masuk ke dalam surga begitu. Oke, artinya walaupun Angelina Sonda korupsi, walaupun dia maling uang rakyat, tetap saja dia masuk surga karena dia mengucapkan Iya. 2 kalimat syahadat, betul? Ya kalau misalnya dia tidak bertobat, tidak membalikan lagi Nggak ada uangnya, bertaubat di Dia situ. masuk ke dalam neraka dulu. Inilah Anda tambah-tambahin. Dia masuk dalam neraka dulu dong, Des. Dari tadi Enggak, kita dia sudah masuk ke dalam ngomong neraka di dulu, habis mana neraka. sebentar, Kalau di misalnya mana di ayat udah tersebut habis perintah dosanya, taubatnya? udah Sebentar. habis dosanya baru masuk ke dalam surga Perintah gitu loh. taubatnya. Kok- Perintah taubatnya ada di mana? Bang, Iya, perintah wa may taubatnya ada yata- di mana, apa- Bang? Di dalam surat apa itu, saya lupa lagi. Man istighfaro itu, ya Allah ya Rabbi hakim. Saya lupa lagi. Aduh. Wa may yattaqillah yaj'al Coba lahu makhrajan buka wa yarzuqhu. surat Buka At-Tahrim. lagi saya, Dis. Surat At-Tahrim ayat ke-8 tadi apa bunyinya? Coba buka, Dis, saya nggak punya data, Dis. Baik, saya Punya bukakan. data nggak? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, Ayat 8. silakan. Nih, At-Tahrim ayat yang ke-8. Justru Iya. bagi yang sudah kalau bertaubat nggak ada jaminan masuk surga. Iya. Oke. Itu kan Nih. pada keutamaan Allah, itu rahmatnya Allah, gimana sih? Baik, kita tampilkan. At-Tahrim ayat ke-8. Betul ya? Saya Oke. coba baca Arabnya, Dis. Saya baca Arabnya, Dis. Mohon maaf. Di atas dulu, ke atas dulu. Saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Tubu ilallah taubatan, tubu ilallah. Awas jadinya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbakum ayyukaffara ankum sayiatikum wa yadkhil, apa itu? Wa yadkhilukum ya jannati tajri min tahtihal anhar. Itu Oke. ada itu, wa Artinya- yadkhilukum jannati tajri min tahtihal anhar, itu ada. Oke, artinya Itu ada itu. Artinya? Iya, bagi orang-orang yang bertaubat dengan iya, Bang, taubatan diartikan yang dulu, Bang. Artikan benar-benar. satu persatu. Bang, artikan dulu. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ada perintah kan Taubat supaya nasuha, taubat yang betul. semurni-murninya, betul? Iya. Lalu apa janji Allah setelah Iya, taubat betul. semurni-murninya? Dan Allah akan Nggak ada dan Allah. semoga Allah Mudah-mudahan. akan menutupi Mudah-mudahan Tuhanmu Iya. akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di Iya. bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan, betul nggak? menutupi kesalahan-kesalahanmu. Menutupi Iya, itu bahasanya dong. Lihat dulu. mudah-mudahan. Aduh, Menutupi. Bang, jangan fokus gitu. Ini loh kata menutupi mudah-mudahan ini loh. Kesalahan-kesalahan. Trigger kan? Itu kan bahasanya menutupi kesalahan-kesalahan kan? Iya, apakah nggak? pasti itu menutupinya? Iya. Pasti? Iya pasti. Ini mudah-mudahan nih loh, mudah-mudahan. Allah akan, sebab begini, Des, ada juga perkara yang tidak ditutupi Oke, oleh Tuhan. siapa gitu yang loh. ngomong mudah-mudahan? Dia sudah berdosa, terus yaitu Al-Qur'an, berarti Allah. Iya, ucapan siapa ini mudah-mudahan Tuhanmu? Ucapan Tuhan. Masa Tuhan ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Tuhan yang mana lagi? Oh, itu kan artinya begini. Gimana itu kan firman sih? Tuhan, Dis. Jangan bolak-balik. dong. Contoh Jangan begini, bolak-balik dong. contohnya Itu kan begini, Bang. Contoh begini, Bang Samurai. Asa ar-rabbuka. Jadi kan itu kan contohnya seperti ini, Dis. Jadi kalau misalnya Tuhan menerangkan sesuatu, apakah dia itu harus aku akan apa namanya? Aku akan Iya, apa namanya? justru Aku itu akan membuktikan- mengampuni kamu, kan bukan itu begitu, Dis. membuktikan Itu kan melalui bahwa- referensi juga dong. Begini, Bang, saya kasih contoh. Iya. Saya adalah pemilik satu perusahaan. Iya. Saya bilang sama Ken Samurai begini, Samurai Kenji, bekerjalah kamu dengan Ya. kerja yang semurni-murninya. Oke? Kamu masuk jam Oke. 7 pagi, pulang jam Ya. 7 malam, tidak boleh telat. Pokoknya semua kalian kerjakan. Mudah-mudahan bos kamu akan menggaji kamu di akhir bulan. Mudah-mudahan loh, Itu mudah-mudahan. kenapa emangnya? Berarti pertanyaan Yang saya bicaranya begini. bosnya gitu. Sebentar. Berarti kalau perkataan saya mudah-mudahan bos kamu. Nah, kalau saya katakan mudah-mudahan bos kamu, berarti saya tidak pemilik perusahaannya. Iya.
Pemilik jadi perusahaannya. kalau saya pemilik perusahaannya berarti saya. Ya kalau misalnya begini nih, kalau misalnya begini ya, saya mengucapkan kepada anak saya ya, nak, kamu jangan makan jangan makan batu karena nanti ayah, saya ini ayahnya loh, nanti ayah marah. Apakah salah seperti itu, Dis? Oke, kalau itu berarti saya. Ayo. Betul. Betul. Nah, sekarang kalau di sini Iya, Tuhanmu, apakah salah Tuhan yang seperti mana itu? lagi? Ya Tuhan Allah. Ini Iya, Tuhanku, tetapi An-Nabi, coba An-Allah, ini saya karena Tuhan Anda kamu, karena kan Anda begitu, tidak ada kan? Quran di situ. Saya tampilkan lagi. Karena Anda tidak ada Quran di situ. Saya tampilkan lagi nih ya, biar Anda paham. Nih, dengarkan, lihatkan, Nanti lihatin. nanti saya tanya loh Dis, kamu Dis. Oke, Ya. lihatin ya. Di sini apa? Hai orang-orang yang beriman. Apa? Siapa yang berucap di sini? Yang beriman, iya kan? Bukan, yang Allah. berucap siapa? Terus hai orang-orang yang beriman, Allah itu yang berucap. Oke, kan? yang berucap. Oke. Bertobatlah Al-Quran, kan? kepada Allah. Iya. Bertobatlah kepada Iya. Allah dengan taubatan nasuha. Iya. Oke. Mudah-mudahan Kenapa Tuhanmu, emang salahnya di mana? mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Bagaimana mungkin Allah menyuruh orang bertobat, tapi mudah-mudahan Tuhanmu yang mana lagi? Tuhan yang mana lagi? Ya Tuhan Allah. Tadi kan saya sudah kasih analogi, Loh, guys. kalau Ketika dia kita yang mengatakan berfirman, kepada anak kalau kita, dia yang berfirman "Nak, kalimatnya, jangan makan maka petasannya, aku akan-" nanti ayah marah, nanti ayah sedih. Apakah saya menyebutkan ayah tersebut salah kepada Kalau anak mudah-mudahan saya? itu pasti nggak? Ya kalau mudah-mudahan itu relatif, bisa pasti bisa enggak. Oke, bagaimana mungkin Tuhan ngomong Iya. mudah-mudahan? Ya sebab manusia itu, Jis, ada orang-orang itu yang bertaubat, tapi taubatnya tidak nasuha, tidak Justru sebenar-benarnya di situ itu. diperintahkan Kan taubat itu berarti nasuha. kan taubat sambal. Di Dia- situ dia itu diperintahkan bertaubat, tapi taubat triggernya di apa, nasuha. tapi intinya di situ taubatnya itu hanya sekedar dia itu taubat tapi tidak nasuha. Kan bisa Ini juga loh itu taubat tidak nasuha. diampuni dosanya. Astaga. Ini loh, saya balikin lagi kamera saya. Ini Udah. taubat nasuha Udah, ini loh. jangan kemana-mana. Loh, ini loh taubat nasuha nih. Apa dikatakan di sini? Iya. Hai orang-orang yang beriman, Iya. bertaubatlah Yang dengan Jis, taubatan bentar, begini, nasuha. Taubat itu ada yang taubatan nasuha, ada yang taubat tidak. Oke, ini nasuha, taubat nasuha gitu nggak? loh. Ini Kalau taubat nasuha nggak? nasuha yakin Allah akan menghapus Oke, ini dosa taubat aja. nasuha Tapi nggak? kalau misalnya taubatnya itu Sebentar. Taubat Ini taubat nasuha. nasuha nggak? iya taubat nasuha. Oke, kalau sudah taubat nasuha, pasti diampuni nggak? Berarti di situ Dis ada yang tidak taubat nasuha Dis, makanya disebutnya mudah-mudahan. Gimana sih? Perintahnya Gimana itu sih disuruh taubat nasuha. Gimana sih ini orang nih? Berat. Udah. Sekarang saya mau nanya sama sampean. Selama Yesus nih ya, dia kan hidupnya 33 tahun kan? Adakah dia bersabda dengan ucapan mulutnya, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku supaya kamu masuk ke dalam surga"? Ada gak ucapan seperti itu dalam Bible? Silahkan. Baik. Coba apakah di situ jangan ada santai, Alkitab? Dis. Jangan gugup, santai aja, santai. Minum dulu. Nah, nggak ada saya gugup. Minum dulu. Ini pertanyaan basi emang ini terus pertanyaan kalian nggak ada yang lain kok gimana? Iya, silakan. Baik. Silakan. Coba buka Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Ayat 13. Yohanes 13 di sini nggak ada, Dis. Anda Nggak ada buka di sini. apa kok nggak ada di situ? Masa nggak ada Yohanes 13 ayat 13? Yohanes pasal yang ayat 13, silakan buka. ke-13. Iya. Yohanes pasal yang ke-13 Gimana ayat ucapannya? 13. Iya, ucapannya gimana? Loh, kalau saya nanti yang buka lagi, kalian ini senangnya disuapin terus. Nanti gimana kalau saya terus yang buka? Coba Anda coba buka dulu. Biar Anda ingat. Saya nggak pegang data, nggak pegang HP, Dis. Nggak pegang Iya, HP gimana? saya. Baik, Di mana ayat pertanyaanmu 13 di itu? mana Yohanes di 13 mana itu, Yesus silakan. berkata, "Akulah Tuhan." Betul. Betul. Iya, silahkan. Baik, saya bukakan ya. Iya.
Ini pertanyaan mereka itu cuman itu aja dari dulu. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Nah, jawab aja udah, jangan kemana-mana Des, jawab. Dari dulu itu aja, nggak punya pertanyaan lain dari dulu itu terus. Yohanes pasal yang ke-13. Udah jawab aja, jawab. Baik. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Nih, kelihatan ya? Coba lihat sini dulu, nanti udah ditunjukin, nanti nggak ngomong lagi mana amana gitu terus. Ya mana Dis, mana? Nggak mau ke atas nih. Wah, HP-nya nge-lag Dis. Nih loh, masih muter-muter tuh loh. Nah ini sudah nih ya. 13, coba Anda yang baca. Nanti kalau saya yang baca, nanti saya lagi yang ngerti. Ya, Kalian tidak baca. ngerti-ngerti. Ah, silakan. 13 nih. Iya, mana. Kamu menyebutkan mana? Kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nggak ada di situ ucapan akulah Tuhan. Nggak ada di situ ucapan Astaga. akulah Tuhan. Dis. Kamu ini adalah guru, Berat, guru dan Tuhan. saudara-saudara. Berat sekali saudara-saudara. Saya ulang Tidak lagi ada ya. ucapan Saya ulangi bahwa lagi aku nih. adalah Tuhan, maka Saya ulang lagi nih. sembahlah aku. Nggak ada seperti itu, Dis. Coba baca lagi Nggak nih. ada seperti itu, Edis. Coba, Nggak ada. Kamu menyebut aku adalah guru dan Tuhan. Terus? Lu gak kelihatan Dis digituin, Dis. Nggak kelihatan digituin nih. Kurang gede. Dan apa? Katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini nggak konsisten di sini, Dis. Nggak konsistennya di konsisten mana? sini. Dia itu bisa disebut guru. Ini nggak konsisten, Dis. Dia itu berkata guru, tetapi di sisi lain dia itu adalah Tuhan. Nah, itu sebenarnya harus dispesifikin lagi, Dis. Itu sebenarnya dia itu guru apa Tuhan gitu loh. Itu Ya nggak jelas kalau kata dua-duanya. saya, Dis. Mohon maaf, Dis. Ya dua-duanya gimana? Malah ketawa. Oh, dia itu jadi plus ya. Jadi dia itu plus ya, guru sekaligus dia itu Tuhan ya. Baik, Begitu sekarang ya? saya tanya kepada Anda. Saya Iya. tanya Begitu balik. Ya? Betul. Oke, baik. Sekarang begini. Apakah ketika Allah mengajari kamu supaya kamu jangan begini, jangan begitu, Anda harus menurut nggak? Ya, tapi kan di situ kan ada yang mengajarinya. Ya, itu Nabi dengar Muhammad, dulu. Dis. Saya lagi nanya nih loh. Itu kan ada Nabi. Anda kan menertawakan statement itu. Sekarang saya tanya balik dulu nih tentang Allah. Ketika Allah menggurui kalian supaya kalian harus begini, harus begitu, kalian wajib menuruti nggak? Wajib. Berarti Wajib. Allah guru nggak bagi kalian? Bukan, dia Tuhan, bukan guru. Oke, berarti kalau Allah mengajar kalian nggak usah dengerin dia ya. Kok mengajar sih dia itu? Nah, gimana sih Anda ini? Oke, Nah, gimana? sekarang pertanyaan saya, ada nggak ajaran Allah? Sebentar. Berat, saudara. Ada nggak ajaran Allah? Maksudnya? Kan langsung pura-pura Ada ajaran peang Allah, kan? ada lah. Sebentar, saya tanya lagi. Ada nggak yang disebut dengan ajaran-ajaran Allah? Ada. Berarti ajaran-ajaran Allah itu Iya. kalau Allah mengajar, artinya Allah guru nggak? Kok mengajar sih? Allah itu tetap Tuhan kalau dia mengajar juga. Gimana sih Anda ini? Saya ulangi lagi pelan-pelan. Berat, Saya ulangin. saudara. Tenang. Berat, saudara, Nah, berat. saya ulangin lagi nih. Aduh, berat. Coba dengarkan saya. Sekali lagi biar kita nggak ulang-ulang lah ya. Saudara-saudara. Apakah benar Oke, silakan. ada yang disebut dengan ajaran Allah, ajaran iblis, ajaran penyesat, Ada. ajaran ini? Oke. Artinya Ya. kalau ada yang Oke. disebut dengan ajaran-ajaran Allah,
Berarti Allah punya pengajaran, betul? Iya dia punya ajaran, punya syariat namanya. Punya ajaran. Oke. Barang siapa yang memiliki pengajaran, berarti dia mengajar, betul? Nggak begitu juga, Gimana? Nggak begitu juga. Susah ini, susah. Maksudnya mengajar itu bukan mengajar di kelas. Bukan begitu. Jangan Anda pikir mengajar itu kelasnya cuman maksudnya di dalam kelas. Gimana sih? Maksudnya mengajar itu dia memberikan kepada Anda sesuatu pengajaran. Contoh, pengajarannya begini. Barang siapa berzina, barang siapa mencuri, tetaplah dia masuk surga. Yang penting dia percaya kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak mengapa dia mencuri dan berzina. Ya kan? Nah, karena di dalam iman kalian itu, iman itu adalah percaya, tidak ada perbuatan. Makanya di dalam agama Kristen justru sebaliknya, Bang. Tidak mungkin seseorang dikatakan menuhankan Yesus di detik yang sama dia mencuri. Kalau dia mencuri, Tuhannya pasti bukan Yesus. Tuhannya pasti adalah Saiton yang terkutuk. Contoh. Bisakah Anda dikatakan sebagai pemimpin seseorang, sementara Anda suruh dia ke kanan tapi dia belok ke kiri? Saya ulangi lagi. Nggak seperti ini, guys. Bang, dengar dulu, Bang. Biar enak kita ngobrol ya. Sebentar. Saya mau jawab dulu ya. Bang, dengar dulu saya. Biar enak kita diskusinya. Bisakah Anda disebut pemimpinnya Udin ketika Anda perintahkan Udin untuk belok kiri tetapi Udin belok kanan? Enggak dong. Enggak. Artinya apa? Artinya Udin tidak menjadikan Anda pemimpin. Orang Anda suruh belok kiri, dia belok kanan. Berarti dia tidak mau Anda pimpin. Nah, sekarang begini. Bagaimana mungkin seseorang disebut menuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhannya, tuannya, majikannya, tetapi tidak dia turuti? Yesus bilang jangan mencuri, tapi dia mencuri. Berarti kau tidak menuhankan Yesus, berarti kau menuhankan setan. Nah, sekarang di dalam kalimat syahadat tadi itu, barang siapa yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia mencuri dan berzina, tetap masuk surga. Berarti apa itu esensi iman di dalam ajaran Anda? Bahkan seorang Rasul besar pun, ya, Rasul utama dalam agama Anda, tidak mengerti apa itu iman. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mencuri berzina, surga. Saya boleh jawab nggak? Silakan. Saya boleh jawab tidak? Silakan. Yang namanya iman itu qauluhu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya Tuhan itu dengan kekuasaannya tidak harus menjadi guru. Ngapain Tuhan jadi guru? Dia kan dengan kuasanya, dengan keistimewaannya, dengan kehendaknya, kok dia berreinkarnasi menjadi manusia itu sesuatu hal yang tidak wajar. Kok mereinkarnasi sih? Ngomong guru jadi apa Anda ini kemana-mana yang dibahas 4. Apa? Gini loh. Sebentar dulu. Anda itu yang ditanya itu bukan itu tadi. Bro, samurai. Iya, sebentar yang dulu. ditanya itu bukan itu tadi. Yang ditanya itu satu-satu kita ngomong. Yang ditanya itu tadi, iman adalah diucapkan biqaulu bilisan, ya kan? Diucapkan dengan lisan. Kemudian disimpan di dalam qalbu atau hati. Dibenarkan oleh hati. Diucapkan dengan mulut, dibenarkan oleh hati. Berarti kalau bagi kalian itu Tuhan itu hanyalah Allah, berarti Allah itu harus ditaati nggak? Iya. Kalau Allah harus ditaati, berarti seseorang yang mencuri atau berzina, pada waktu dia melakukan pencurian dan perzinahan itu, dia sedang mentaati Allah nggak?
Tidak. Nah, berarti ketika seseorang berzina atau mencuri, adakah di situ pengertian bahwa Allah itu adalah Tuhan bagi dia? Ya tetap Tuhan tetap. Nah, itu makanya saya bilang, kalau memang seperti itu pemahamanmu, berarti Allah itu Tuhan di mulut, bukan di dalam tindakan. Iya, kan manusia Lu namanya juga. gimana? Yang namanya keimanan itu ya jidu wayan kusu kadang. Terus kemudian masalah guru tadi. Gini, sebentar. Sebentar dulu dong, saya jawab. Sebentar, dulu, ya, ini yang guru. Saya Sebentar, jawab Anda dulu kan dong, saya menolak. jawab dulu dong. Ini terakhir. Habis itu kita kasih kesempatan kepada yang lain. Gini, Iya. mengenai guru, pertanyaan saya, Ya udah. apakah Allah mengajar? Tidak. Ngapain ngajar? Oke. Udah ada utusannya kok Nabi Muhammad. Oke. Iya. Kalau begitu Muhammad dapat pengajaran dari siapa? Dari malaikat Jibril. Bukan dari Allah. Ya dari malaikat Jibril, dari Allah. Oke. Siapa yang ngasih tahu Jibril? Allah. Oke. Berarti Allah mengajari Jibril nggak? Ia mengasih tahu Jibril dengan kehendaknya. Iya, dia mengajari Jibril nggak untuk supaya dikasih tahu sama Muhammad begini. Diajarin nggak? Iya, dia. Oke, berarti dia mengajar nggak? Diajari kayak manusia kayak gitu, tapi dengan kehendaknya dong, Dis. Dengan. Iya, kehendak berarti dia Allah, mengajar nggak? dengan kehendak Allah. Bukan mengajari dengan kehendak Allah, dia dengan kekuasaan Allah. Sehingga dia mengasih kepada Nabi Muhammad gitu loh. Tidak harus dengan ajaran yang ada dalam pikiran kita, nggak seperti artinya itu. begini, kalau ada yang disebut dengan ajaran Allah, berarti Allah itu pasti mengajar. Mana mungkin ada ajaran Allah dia sendiri nggak pernah ngajarin? Jangan kau fitnah Allah punya pengajaran, orang Oke, dia nggak yang pernah terakhir. ngajar. Jangan, yang terakhir. Dalam Matius 4 ayat 4 sampai ayat ke-8 ayat ke-9 kan begini ya bunyinya. Ketika Yesus itu dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam, lalu datanglah dicobai oleh setan. Lalu setan berkata, "Jikalau engkau putra Elohim, jikalau engkau putra Allah, maka jadikanlah batu-batu ini sebagai roti." Dia kan Tuhan, Dis. Iya, dia kan Tuhan. Kok ada sifat lapar dalam Tuhan gitu, Dis? Itu nggak masuk logika. Karena loh, kamu Dis. berpikir Coba bisa bahwa diterangkan nggak Yesus, sama saya? karena kamu berpikir bahwa Yesus adalah Bapa di sorga. Gimana kok malah ketawa Anda itu? Nggak seperti itu. Itu karena sifat Anda lapar kan berpikir sifatnya bahwa manusia. Yesus adalah Bapa di surga. Sifat lapar kan sifatnya manusia. Sifat lapar sifatnya manusia. Memang Terus Yesus dia bukan puasa. manusia. Puasa itu bentuknya ibadah. Masa Yang Tuhan bilang Yesus bukan manusia masa siapa? Tuhan beribadah. Sebentar dong. Masa Tuhan beribadah kepada Tuhan? Ini gimana, Dis? Nah, Nggak itu ngerti sudah saya jelaskan. Tuhan yang ditujukan Enggak, kepada nggak Yesus. jelasin, kamu. Iya, Anda ini Iya. kebanyakan debat sama Wanes yang disalahin saya. Iya, kamu nggak bisa jawab. Semua Kristen Nggak nggak bisa bisa jawab jawab. ketika itu. Nggak bisa jawab itu. Gini, Samurai, dia kan dengarkan. Tuhan. Kok dia beribadah gitu loh? Iya, karena silakan. kamu berpikir Yesus itu Bapa di surga. Itu masalahnya ada di situ. Iya, gimana? Jadi gimana dong sebenarnya ini gimana? Yang realnya itu gimana? Sudah gitu? saya Dia itu jelaskan. manusia apa Tuhan gitu loh? Nggak jelas. Ini gimana? lagi Waduh. pertanyaannya. Ini lagi. Gimana? Baik. Enggak, kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha hebat. Kok ada sifat lapar gitu loh? Baik. Waduh, nggak jelas Baik. ini Tuhannya. Saya jawab silakan ya. deh, silakan Baik, jawab. jadi begini, Samurai. Kamu ini Iya. habis debat sama Wanes, habis debat sama orang yang berpikir Yesus itu adalah Tuhan Bapa di surga. Terus kamu berakinnya ke saya. Dengarkan saya. Ya, dengarkan dulu. Kamu mau dengar tidak? Kalau mau dengar saya kasih tahu. Kalau Udah, tidak saya mau mute, dengar saya mute, saya mute. terusin ngobrol sama Mikana. Gini. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di situ, kata Tuhan yang ditujukan kepada Yesus itu bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan Bapa di surga. Sama seperti kata Rob.
ketika seseorang memanggil seseorang yang lain sebagai Rob, apakah maksudnya dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak. Jadi kata Rob yang ditujukan kepada Yesus itu, kata kurios yang ditujukan kepada Yesus itu merujuk kepada Sang Mesias. Paham nggak? Oke. Oke, Berarti sekarang kamu di sini nggak meyakini ya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan ya, nggak meyakini bahwa itu Tuhan ya. kalau yang Anda maksud Tuhan Edis itu nggak Bapa di meyakini bahwa surga, Yesus itu adalah Tuhan. makanya kalau Enggak, saya maksudnya ngomong di sini didengerin kan dulu, Yesus. dengerin. Kalau saya ngomong tuh denger, biar kamu tuh paham. Saya dari tadi mendengarkan, ya saya paham gitu loh. Oke. Saya paham banget. Ketika saya paham banget. kamu ini kalau Anda bicara, saya bicara, ini Anda nggak akan paham-paham terus. Ya, saya dari tadi diam. Dengar. Saya dari tadi diam, saya nggak ngomong Baik. apa-apa. Oke. Ya, silakan. Apakah kamu berpikir bahwa Yesus itu Tuhan? Maksudnya Tuhan di situ adalah Bapa di surga yang mengutus Yesus? Itu bekah yang ada di dalam kepalamu? Jadi Coba, kan anak Tuhan. Dis. ketika Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa di surga. Bapa di surga itu Tuhan itu. Ketika kamu bertanya kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Maksudmu Yesus itu Bapa di surga itu, betul? Itukah yang ada di dalam kepalamu? Ya Yesus yang 3 hari dia 3 hari mati kan, disalib dia mati terus. Itu kan itu Nggak kan. nangkap juga. Saya ulangin lagi ya. Kamu Yesus ini di dalam sebenarnya keyakinannya apa, saya nggak paham loh. Sedangkan kan yang lainnya itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sejati. Iya, Yesus Apapun itu dalilnya, Tuhan. Yesus Tuhan adalah di Tuhan situ itu. maksudnya Sang Mesias. Kata Tuhan di situ maksudnya kan the Tuhan. Messiah. Harus kita bikin contoh. Iya, Harus kita kan, bikin kalau contoh. Tuhan- Sebentar, Dis, ini enak. nih. Sebentar, saya bikin dulu Ini contoh, enak, sebentar. Ini enak nih. Sebentar, Kamu saya mau bikin bilang dulu kalau contoh sama misalnya kamu. Yesus itu adalah Samurai, Tuhan. dengar. Dia mempunyai sifat Saya apa, bikin Dis? dulu sama kamu contoh ya, contoh. Ini nggak jelas ini. Nggak jelas. Ya nggak karena jelas. kamu Ya, itu silakan. karena kamu itu ngomong terus nggak mau denger atau kamu pura-pura nggak mau tahu. Saya dengar, Dis, kamu Dengerin yang kamu saya. ucapkan saya dengar, makanya saya bisa menjawab gitu Oke. loh. Kalau saya nggak bisa Di dalam jawab, berarti saya Quran, nggak dengar. Oke, di dalam Quran ada nggak Dalam seorang? Quran nggak usah ke Quran saya. Ya, itu saya masalah kasih itu kamu tadi contoh itu. di dalam Quran. Saya kasih kamu contoh Kok ke pakai Quran Quran. saya sih. Kalau tidak pakai Quran kamu nggak paham. Kamu nggak pede bawa Bible kamu gitu loh. Iya. Kamu nggak Kalau pede kalau bawa langsung kamu. kepada Bible kamu nggak nyambung. Saya kasih contoh dulu ke dalam Quranmu. Jadi Iya, makanya. jadi kelas yang bawah dulu Coba baru jelasin kelas yang dulu atas. aja itu yang di Matius. Samurai. Jelasin Saya kasih aja. kamu kelas yang Ya, bawah dulu silakan. baru kelas yang atas ya. Ya, silakan. Baik. Iya. Oke, Ada oke, nggak silakan. ada nggak seorang nabi di dalam Al-Quran yang memanggil manusia sebagai Robnya? Nggak ada. Oh ada. Ada. Sebab Rob itu adalah bentuk daripada Ya sebentar, kalimat. tenang dulu. Kau nggak usah jelasin dulu. Daripada Kau nggak usah jelasin dulu. Sebentar dulu. bentuk Kau nggak daripada usah kata jelasin umum, dulu. bukan kata Tenang. cross. Ini makanya saya bilang, kalau kamu ngomong, saya ngomong itu kita mau ngapain Ya. di sini? Kamu kan pengen mengerti. Kalau kamu pengen mengerti, kamu denger. Paham? Paham nggak? Paham atau tidak? Aduh, udah mulai deg-degan dia nggak bisa Deg-degan jawab, apa? saudara-saudara. Iya sih, Dia gimana, balik ke gimana? Al-Quran nggak bisa jawab. Oke, dia. saya teruskan. Dia nggak bisa Dia udah jawab mulai di ketakutan Matius nih. 4 Dia itu. udah mulai tahu. Ya, Oh ini silakan. tahu saya arahnya Edis nih. Waduh mati saya kalau Kamu di sini yang nih. ketakutan, nggak bisa jawab saya. Oke, saya ulang lagi. Silakan. Saya ulang. Samurai, kamu tadi sudah mengiyakan ada seorang nabi Ya, silakan. yang memanggil Rob kepada selain Allah. Pertanyaan saya, ketika dia memanggil seorang Ya. manusia itu sebagai Rob, apakah manusia itu adalah Allah? Aduh, bukan. Bukan. Apakah Robnya itu mati? Tidak. Rob Saya yang kayak manusia itu diinterogasi tidak sama mati. Polisi ya. Rob yang manusia itu tidak mati. Matilah. Katanya Rob tidak bisa mati. Rob itu ya. Rob bisa artinya mati itu nggak? Tuhan. Sebentar, Rob bisa mati Tuhan, nggak? Tuhan. Rob bisa Kalau- mati nggak? Sebentar saya kasih Ya, penjelasan saya dulu. balikin, kasih penjelasan saya dulu. pura-pura Rob bengak kayak itu dia. artinya Saya pura-pura Tuhan. bengak kayak dia. Rob Rob bisa itu mati artinya nggak? Tuhan. Sebentar, Rob bisa mati nggak? Rob bisa mati nggak? Bisa mati, bisa hidup. Oh, berarti Rob bisa mati. Rob bisa lapar nggak? Rob bisa lapar nggak? Waduh,
Langsung bingung dia. Aduh gimana nih jawabnya? Rob bisa lapar nggak? Enggak, maksudnya gini, Des. Sebentar saya tanya dulu Anda. Anda Jadi yang berkata disebut Rob bahwa itu, saya Yesus jelasin dulu lapar. supaya Pertanyaan kamu nggak saya, sesat gitu. Rob bisa lapar nggak? Nah, iya. Bisa lapar nggak Rob? Nggak bisa kalau Tuhan saya. Loh, Tuhan, oke, saya kalau tunjukkan. Tuhan, Allah Saya nggak bisa. tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Saya balikan. Iya, silakan. Baik. Iya. Saya kasih tunjuk kepada Udah Anda 2 ya. tahun kamu ulang-ulang terus masalah Di itu. dalam surat Iya, Yusuf silakan. ayat yang ke-23. Jadi keaturan saudara-saudara. Berat Dia nggak dia bisa nih. jelasin Bible dia sendiri, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Baik. Nih ya, surat Dia nggak Yusuf bisa ayat jelasin Bible 23. dia, saudara-saudara. Iya, silakan. Di sini dikatakan Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku." Di sini dikatakan ya, "Innahu Rabbi." Kata Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Rabbi ini ditujukan kepada Allah? Innahu Rabbi kan. Oke. Sungguhnya Tuhan. Baik, Tuhanku. baik. Kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Perhatikan. Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Aku mohon penjagaan dan perlindungan daripadanya," dan seterusnya dan seterusnya. Sungguh, perhatikan nih. Tuanku yang telah menempatkan aku pada martabat yang baik, memuliakan aku, maka aku tidak mau mengkhianatinya dalam hal istrinya. Jadi kata tuanku ini merujuk kepada suami dari perempuan tersebut. Kok kamu bilang kepada Iya kan Allah? kalau begini Dis, kata Rob itu. Sebentar, Enggak, tadi Rob- kamu bilang Rob kata itu, Robbi Rob- tadi Rob di situ kan ditujukan disebut- kepada Allah. Sementara di Robbi. sini ternyata Aduh. suaminya, suami perempuan tersebut gimana? Yang mana yang mau Anda benarkan ini? Rob di situ bukan kata saya jawab dulu, jangan disela-sela dulu dong, Tuan. Rob itu ya, itu kata umum. Tahu kata umum nggak? Tahu kata umum nggak? Kata umum itu Pertanyaan kata saya, yang banyak. kata Rob Jadi ditujukan tergantung kepada siapa dia oleh itu Yusuf? kepada siapa ngomongnya. Ya, Kalau kata Rob misalnya ditujukan ngomongnya oleh itu Yusuf kepada manusia, siapa? berarti Tuhan. Kalau misalnya Rob itu yang mempunyai daripada Tuhan alam semesta, berarti Allah. Iya, gitu. pertanyaan Itu saya bukan katanya itu. Kata umum, bukan Rob kata yang khusus. dikatakan oleh Yusuf ditujukan kepada siapa? Kamu belajar dulu masalah bahasa Arab. Gitu. Menteri Nggak dia. bakalan ngerti, Tadi nggak bakalan kepada ngerti. Allah, sekarang Jadi kepada tadi saya suaminya sudah bilang Zulaika. bahwa Rob itu Rob bisa itu mati tidak? Bukan kata khusus, tapi kata umum. Rob bisa Ya, lapar tergantung. tidak? Kalau misalnya Allah nggak bisa mati. Ya, Kalau Rob bisa misalnya lapar ke tidak? Allah nggak bisa. Tapi kalau misalnya ke manusia bisa. Lah terus kenapa kamu Gitu. bingung waktu Yesus sebagai kurios? Kurios itu juga kata umum. Kok bingung? Kalau kata kurios kau Enggak, tujukan saya kepada nggak Bapa bingung. di Saya surga, ya mengatakan memang di dia Bible tidak kamu. lapar. Di Bible kamu mengatakan, Gimana di Bible Anda ini? kamu mengatakan bahwa kata Ya iblis sudah, berkata, intinya "Jikalau kamu putra berbelat-belit, Allah, samurai. maka jadikanlah roti-roti Kamu ini berbelat-belit. sebagai Kamu roti ini sebagai berbelat-belit. roti, gitu loh. Tadi kamu Itu bilang kan Rob di situ ditujukan kepada yang Allah. berbelat-belit Sekarang itu kepada sampai- suami Zulaika. nggak bisa yang berbelat-belit itu sampean nggak bisa menjelaskan kepada saya maksud dan tujuan daripada Matius 4 ayat 4 gitu loh. Kamu nggak bisa menjelaskan, dia seharusnya kamu jelasin dulu itu harus begini, begini, begini. Intinya Jadi saya paham gitu loh. Robnya Yusuf sudah Intinya apa? meninggal dunia. Oh, kamu kan jadi ngehujat ke Islam kan? Berarti kamu fix. Kamu Kok itu gimana? nggak Oke, sekarang pede saya tanya, ini membawakan Robnya Bible Yusuf kamu ini yang siapa? salah gitu. Loh. Ini Robnya Yusuf siapa ini? Gimana kok menghujat sih? Nih loh. Itu Rob di situ artinya kepada Tuhan. Oke, Yes, dengerin dulu. baik, Rob saya di situ saya artinya kepada tampilkan. Tuhan. Rob Saya di situ tampilkan ya. kepada Tuhan gitu loh. Baik, Kalau saya misalnya Robnya itu manusia berarti kepada manusia gitu loh. Oke, Kamu baik. nggak ngerti di situ percuma. Baik. Nih, perhatikan. Aduh, dia nggak Sungguh. bisa jawab tentang Matius 4 ayat 4 Samurai, saudara-saudara. jangan ngomong terus. Ketanda kamu Aduh, panik. kasihan. Ya silakan. Sungguh, innahu Kamu yang Rabbi. panik Dis, bukan saya. Innahu Rabbi. Iya, Sungguh sesungguhnya Tuanku. Tuhan saya. Tuanku ini lo gimana sih kamu Tuhan ini? kan di situ kan? Innahu Tuhan, kan? Rabbi. Sesungguhnya Tuanku. Siapa Rabbi ini? Allah. Ini Apa loh di situ? suamimu Al-Aziz kok Allah dari tadi kok. Oh, suami. Ya.
Iya, Berarti itu kamu mau kepada menarik manusia, perkataanmu. Yes, kepada manusia itu. Oke, berarti ketika Iya Yusuf salah, mohon maaf, salah tadi saya salah. Kamu kalau ngomong terus gimana kita mau diskusi, samurai? Udah ngomong Oke, aja, Dis. berarti kamu salah. Baik, nggak apa-apa. Kalau gentle saya akui, saya maafkan. Oke, berarti Yusuf menyebut Ya, saya suami marah. Zulaika sebagai robnya, betul? Kenapa? Yusuf Sebagai Tuhan menyebut kali, Dis. Itu Rob di situ artinya Tuhan. ini loh Tuhan, sini loh, sungguh Tuanku. Kok kamu ini ngeyel sih, gimana sih? Iya Tuhan. Ini loh, sungguh Kok Tuanku ngeyel sih, kamu telah jelasin memperlakukan aku dengan baik. Iya, Tuhan. Yakni bagaimana aku Iya. akan melakukan hal itu dilakukan suamimu Al-Aziz adalah Tuanku yang telah memelihara aku dengan baik. Iya. Oke, berarti Yusuf berkata Salahnya di kepada mana sih, Dis? Kamu ini muter-muter. Salahnya di mana? Salahnya yang nggak di mana nyambung gitu? itu Itu kamu, udah betul, Pean. salahnya di mana? Di sini dikatakan bahwa suami oke. Zulaika itu adalah silakan. robnya, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, suaminya Zulaika sudah mati belum? Belum. Oh, udah. Oke, berarti robnya Yusuf mati nggak? Mati. Enggak dong. Oke, nah bagaimana rob kok bisa mati? Coba jelaskan sama saya. Katanya rob tidak bisa mati, ternyata iya, mati. kenapa Ayo gitu? gimana? Coba jelasin sama saya. Silakan. Jadi begini ya. Yang namanya rob itu kata kata khos, kata Bisa am, mati ya, nggak kata rob? umum, Jawab dulu bukan pertanyaan kata saya. khusus. Bisa mati nggak rob? Sebentar dulu. Masa Kalau rob bisa misalnya dia itu mati? bersandar, sebentar Gimana? dulu dong, Dis. Rob Sebentar bisa dulu mati dong, saya nggak? jelasin. Jawab sama saya, Rob Kamu bisa kan mati nggak? debates terkenal di Indonesia. Rob bisa lapar nggak? Masa pengen saya jelaskan tapi kamu Rob bisa lapar nggak? Ya udahlah, saya turun Dis lah. Saya turun udah. Kamu nggak ini nggak. Gua apa pakai diskusinya. gaya Saya lu, menghormati gua lu. pakai gaya lu. Gimana? Enak nggak sekarang rasanya kalau gitu? Itu kan caramu tadi memperlakukan saya. Saya paham maksud kamu. Ketika kata Rob itu ditujukan kepada manusia, bukan dimaksudkan kepada Allah, memang Udah betul. paham. Rob itu bisa lapar, bisa haus. Betul. Nah, kamu tadi Ya. bertanya kepada saya, Edis, Ya. Yesus Tuhan kan? Iya. Tuhan kok lapar? Tuhan kok? Ya karena kata Rob yang ditujukan kepada Yesus itu. Gimana? Dia malah ketawa ini orang ini. Enggak, Ketawa dia kan panik Tuhan, dia. Tuhan kan maha kuasa. Kok bisa lapar gitu loh, Dis? Gak ngerti Ya saya. sudah, sedangkan Yang anehnya Robnya gini loh, Yusuf Dis. aja bisa Dia- lapar, bahkan dia belum itu kan- meninggal kok gimana? Sebentar. Sedangkan dia itu loh, setelah 40 hari berpuasa dia didatangi oleh iblis. Iya, Terus dibawa-bawa ke sekarang suatu menjadi pulau. pertanyaan Kok bisa saya, ciptaan Robnya Sebentar. Yusuf kenapa Allah meninggal? yang menciptakan Padahal Rob tidak bisa daripada meninggal. makhluk, yang menciptakan setan. Ya, tidurlah kau di bawah sana. Sama ciptaan Giliran kita bahas ini pura-pura nggak tahu kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah makasih Bang Obi. Kalian ini kan sudah sering sekali mendengar itu. Kata Tuhan yang dimaksudkan ditujukan kepada Yesus itu bukan Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ingat, murid-murid itu semua orang Yahudi. Nggak ada satupun murid-murid itu yang dia itu pemeluk agama lain selain Yahudi. Jadi ketika mereka itu beragama Yahudi, Simon Petrus, kemudian siapa? Yohanes, Yakobus, dan teman-teman, 12 murid Yesus, semuanya itu beragama Yahudi. Jadi ketika mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan, atau dalam bahasa Aramnya disebut Maran, bukan berarti murid-murid itu memanggil Yesus itu Tuhan maksudnya Bapa di surga, bukan. Maksudnya Yesus sebagai Sang Mesias, gitu loh. Dipanggil Tuhan itu maksudnya Tuhan Sang Mesias. Kalau dalam bahasa Arabnya, seandainya murid-murid berbahasa Arab, maka Yesus akan dipanggil oleh murid-murid sebagai Robbi, Tuanku.
Kata itu juga dipanggil ditujukan kepada Bapa di sorga. Murid-murid juga memanggil Bapa di sorga sebagai Robbi, yang artinya Tuanku, yang kepadanya aku menaklukkan diriku dan mengikutinya. Itu maksudnya. Nah, ketika seseorang mengatakan kepada Bapa di surga, Robbi atau Tuanku atau Tuhanku atau majikanku, artinya aku membuat diriku tahluk kepadamu dan mengikuti apapun segala titahmu. Apa titah Bapa di surga? Tahluklah kalian kepada anak yang kuutus. Itu titah Bapa di sorga. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, langit terbuka dan terdengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Seperti itu. Jadi supaya semua manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, majikannya, robnya, kuriosnya. Kalau kamu nggak ngerti apa itu kurios, apa itu rob, sampai kiamat kamu tidak akan pernah memahami Alkitab, ya. Sampai kiamat. Makanya kebanyakan mereka ini debat sama orang-orang Wanes. Yesus kan Tuhan, Bapa kan Tuhan. Oh, berarti Yesus Bapa di sorga. Makanya ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Nggak paham dengan Injil orang-orang Wanes itu, karena dia membaca Injil tidak dengan perspektif atau sudut pandang dalam agama Yahudi. Kalau nggak seperti itu ya rancu kalian baca Alkitab itu. Oke, kita kasih naik, ada bab. Ini siapa ini? Baba Usman ini. Ini kayaknya koin ini mungkin nih, coba. Silakan Baba Usman. Halo Baba Usman. Halo. Oke, baik, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Muklas Adi Putra. Silakan Muklas. Tap layar ya guys, biar ini layar. Ya, silakan Muklas, nyalakan kamera dulu Muklas. Ya. Kita lanjutin yang tadi ya Muklas ya. Oke, Bang Muklas, ya, Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Oke. Apakah Rob bisa mati? Gini Bang Idris ya. Itu Rob kan Tuhan bukan Tuhan Bang Idris. Berarti Allah Rob enggak? Robbil alamin. Iya, berarti Alamin. Allah Rob. Aduh. Ditambahin alamin. Berarti Allah itu Rob atau tidak? Robbil alamin. Nah, berarti dia Tuhan. Bukan Rob. Bukan Rob. Robbil Tadi alamin. katanya Rob, sekarang Rob. Bukan. Kalau Rob, Berarti dia Tuhan. Rob itu kan Tuhan. Iya. Kalau Robbil alamin. Berarti dia bukan Tuhan ya. Bukan. Berarti cuma Tuhan ya. Betul. Robbil alamin yang Tuhan. Aduh. Kalau Rob Tuhan. Oke. Ketika Anda mengucapkan Berarti kepada dia. Allah, ya Coba Rabbi. baca. Sebentar Bang, sebentar Muklas. Ketika Anda mengucapkan kepada Coba Allah, ya baca. Rabbi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kan Anda berkata begitu, betul nggak? Betul nggak? Ya Allah kalau saya. Iya, ya Allah, ya Rabbi. Betul. Teruskan, Ada nggak orang teruskan, ngomong teruskan. begitu? Iya, teruskan aja, teruskan. Oke, coba terjemahkan itu. Ya Allah, ya Rabbi, apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Ya Allah, ya Tuanku, atau ya Allah, ya Tuhanku? Teruskan aja Bang Idris. Iya, teruskan aja. Ntar saya jawab. Ya, coba artinya apa? Ya Allah, ya Rabbi itu artinya apa?
Ya Tuhanku. Tadi katanya Tuhan, sekarang Ya jadi Allah. Tuhan. Di bawah saja sana. Coba, Tadi katanya pembahasan- sebentar Tuhan, sebentar Tuhan. Saya itu udah capek ngomong sama kalian. Tuhan sama Tuhan tuh kalimat yang sama itu, Abdul. Udah dibilang. Kalian kan sering bilang begini, ketika saya buka Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Datang Donditan. Nih, di dalam terjemahan lama nggak ada di sini Tuhan. Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Diedit, dirubah jadi Tuhan katanya. Dengan berargumen semacam itu, dipikir dia bahwa dia sudah benar. Nanti kamu saya tunjukin Allah itu Tuhan, kamu nanti nangis. Gimana? Karena Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata bahasa Indonesia. Itu kalimat yang sama dengan kata kurios atau rob itu, peang. Apa bedanya tahu dengan tahu? Budi, kamu tahu nggak di mana keberadaan Joko? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Tadi kamu ucap tidak tahu. Ya tidak tahu. Ya sama. Tidak tahu, tidak tahu itu kalimat yang sama, Abdul. Sama dengan Tuhan, dengan Tuhan itu kata yang sama. Makanya biar nggak bingung kamu. Kata kurios itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord, my Lord, begitu. Lord itu bisa untuk orang, bisa untuk yang di langit bisa. Makanya seandainya murid-murid itu, seandainya Petrus, Yohanes, Yakobus dan 12 murid itu, seandainya mereka orang Inggris, seandainya, maka mereka akan memanggil Yesus dengan panggilan Lord, my Lord. Mereka juga ketika memanggil Bapa di surga juga my Lord, sama itu. Cuman dalam bahasa Indonesia kata itu sekarang sudah dirubah. Kalau orang dia Tuhan, kalau yang di langit Tuhan. Itu bahasa Indonesia, kalau bahasa aslinya itu sama. Nggak percaya Anda? Yusuf tadi menyebut suaminya Zulaika sebagai Robbi. Robbi katanya. Menyebut Allah juga Robbi, sama. Makanya ketika kita baca Alkitab, waktu orang memanggil Yesus Tuhan, orang tersebut tidak berpikir bahwa Yesus itu Bapa di surga. Yang berpikir begitu Wanes. Begitu loh, biar Anda paham. Saya kasih contoh. Karena banyak juga orang-orang Kristen yang awam. Saya harus mengajar lagi nih. Orang Kristen, saudara-saudara saya. Saya tidak mau membiarkan saudara-saudara saya ini hidup di dalam keawaman. Saya kasih contoh sama Anda. Contoh nih, contoh. Kemarin sudah banyak contoh, saya bikin contoh yang lain ya. Bentar. Saya kasih contoh sama kalian. Apakah waktu murid-murid memanggil Yesus Tuhan, maksudnya Yesus itu di dalam pikiran mereka itu Yesus itu Bapa di sorga? Saya kasih contoh. Ya. Sebentar ya. Sebentar. Ketika ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan, ya, ini agak lemotnya setengah mati kalau buka Sabda Mobile ini. Sabar ya. Nih loh, lemot banget nih.
Itu di dalam Matius pasal yang ke-9 ya. Kita buka Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Jangan kejang-kejang, yang tenang, sabar. Kalau kalian nggak mau sabar, ya nonton yang lain, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang itu setelah dipencet begini tuh, lihat nih, dia lama banget tuh, lama tuh. Kalau kalian nggak percaya nih, nih baru keluar ya, pasal yang ke-9. Tuh, lama banget tuh kan? Lihat kalian lamanya. Kelihatan nggak? Tuh, padahal udah saya pencet tuh, 9. 9. Saya nggak tahu kenapa. Ada situs-situs tertentu begitu, kalau dipencet tuh lama. Tapi kalau yang lain dia langsung cepat. Ada apa seperti itu? Oh, nggak mau kebuka kan? Nggak mau kebuka tuh, udah saya pencet tuh 9 tuh. Nggak mau. Baru sebuka nih ya. Nih, tentang perempuan yang mengalami pendarahan. Nih, ya kan? Saya bacakan. Lalu Yesus, kita bacakan poinnya ini ya. Nih, katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini bukan poin yang di sini ya, sebentar. Yang agak lebih lengkap lagi. Bentar ya. Coba ya yang Markus pasal yang ke-5 ya. Kita buka lagi Markus pasal yang ke-5. Nih saya pencet nih Mark. Lama dia, lemot. Pasal yang ke-5. Nah, nih. Terus Markus pasal yang ke-5. Mana sih? Nah ini. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu. Engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan tersebut menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi dan atas dirinya tampil dan tersungkur dan seterusnya. Di dalam yang versi Lukas, ini kayaknya yang versi Lukas ini, sebentar. Sabar teman-teman ya. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Nah, kan situs tidak dapat dijangkau. Nah, ini Lukas pasal yang ke-8.
Nih. Kata Yesus, siapa yang menjamah aku dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa yang terjadi kepadanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Yesus masih berbicara, mana sih ya? Ya ini nih. Ketika Yesus siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, ada banyak orang mengerumuni engkau dan mendesak engkau. Jadi maksudnya di sini, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang mengapa engkau bertanya kepada kami siapa yang menjamah engkau, sementara itu banyak yang mengerumuni. Nah pertanyaannya ini kalau muslim yang bertanya, Yesus kan Tuhan, iya. Masa Tuhan nggak tahu siapa yang megang dia? Kalau kalian berdebat sama muslim kayak gitu pasti. Yesus kan Tuhan, Yesus maha tahu, iya. Betul, maha tahu. Yesus tahu nggak siapa yang megang dirinya? Siapa yang megang? Dia kan Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu siapa yang megang dirinya? Itu kalau kalian berhadapan dengan muslim itu seperti itu, karena berpikir bahwa Yesus Tuhan itu maksudnya Bapa di sorga. Begitu loh. Biar Anda paham. Saya harus jelasinnya satu persatu ya. Supaya kalian itu bisa membedakan yang dimaksud murid-murid ketika murid-murid memanggil Yesus sebagai Tuhan itu bukan berarti di dalam pikiran murid-murid itu Yesus itu adalah Tuhan Bapa di surga. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu kan di dalam diskusi-diskusi saya yang lalu-lalu itu sudah saya balikin teman-teman. Dan banyak ini ya para pendebat-pendebat mereka itu yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya mereka. Kalau kamu tidak mengakui Muhammad itu robmu, ya itu deritamu. Deritamu itu. Yang jelas pendebat-pendebat senior-senior tuh sudah mengaku. Nih, saya balikin lagi ya kamera saya ya. Karena ini pertanyaan ini akan terus ditanyakan teman-teman. Mereka akan menanyakan hal yang sama. Terus itu lagi nanti ditanya lagi, apakah Yesus Tuhan? Besok datang lagi ke sini, Yesus Tuhan. Itu terus. Nih, makanya saya putarkan saja lah. Biar saya nggak capek lagi ya jawab-jawab pertanyaan yang itu terus. Perhatikan ini, siapa saja orang-orang yang mengakui bahwa Muhammad itu Rob? Siapa aja? Perhatikan. Pertama, Yusuf PI. Perhatikan, Yusuf PI. Dengar. Untuk Edis bahwa PI mengakui dua Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada dua rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu. Jadi kalian itu memang mengakui dua rob kali ya, dua rob kalian itu. Terus apalagi nih, kita kasih tunjuk lagi. Nih perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya. Udah. Mau yang banyak lagi? Mau siapa lagi? Yang mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Nih, perhatikan nih. Lihat. Dijawab dulu, dia jawab, apakah Muhammad itu Rob?
apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Seperti itu teman-teman. Jadi serangan-serangan dari mereka itu seperti itu. Maria melahirkan Yesus. Iya. Yesus Tuhan. Iya. Ada manusia yang gendong-gendong Tuhan. Anakku yang adalah Tuhan. Mereka mengejek seperti itu karena di dalam pikiran mereka Bapa di surga itu digendong-gendong sama Maria. Itu pikiran orang Wanes itu begitu. Jadi Juma dan kawan-kawan mereka itu menyerang pemahaman Wanes. Mereka tidak menyerang pemahaman Kristen. Karena orang Wanes itu membaca Alkitab, tidak membaca Alkitab dari Perjanjian Lama. Mereka itu membaca Alkitab dengan sudut pandang pikirannya sendiri. Tidak dibaca Alkitab itu dari sudut pandang perspektif agama Israel, agama orang-orang Yahudi. Makanya jadi begitu. Iya. Ini saya kalau jadi Juma ya. Ten. Ya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Iya. Berarti Maria, makasih Bang Idan. Berarti Maria menggendong Tuhan? Iya. Berarti Juma nyanyi, anakku yang adalah Tuhan. Maksud mereka apa? Mereka itu ingin melecehkan. Betapa anehnya pemahamanmu. Masa Tuhan digendong-gendong manusia? Tuhan sang pencipta alam semesta digendong-gendong manusia. Itu ditertawakan oleh mereka. Nah, dibalik-balik, apakah Muhammad Rob? Iya. Apakah Aminah menggendong anaknya? Iya. Berarti sama. Anakku yang adalah Rob. Tapi Juma, Yusuf PI sampai hari ini mereka nggak mau bahas itu. Kenapa? Karena mereka nanti habis pekerjaannya.